Dia seorang orientalis. Tahu orientalis lah? Nggak ada yang sekolah. Kalau kita masuk warung, masuk sebuah warung, di situ ditulis makanan oriental. Maksudnya apa? Belum pernah masuk, Beb. Adanya nasi kuning aja, Beb. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Selagi masih disebut nama baginda Rasul, selagi masih ada ahlul dzikir, selagi masih banyak orang yang mau menyebut nama Allah, ketahuilah kejayaan dan kemajuan Islam akan semakin nampak. Runtuhnya Islam, hancurnya Islam pada suatu ketika nantinya, lisan mereka tak lagi berzikir menyebut nama Allah. Mereka tak lagi berkumpul untuk menyebut nama baginda Rasul. Saat itu nama baginda Rasul dianggap sebagai sebuah legenda yang pernah terjadi. Nama baginda Rasul dianggap sebagai sebuah mitos yang pernah terjadi sebelumnya. Saat itulah kehancuran dunia, saat itulah tak ada lagi keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat nama baginda Rasul. Allah tidak izinkan satu lisan pun untuk menyebut namanya. Saat itu kehancuran bagi dunia dan kehancuran bagi seluruh alam semesta. Tak kala dua nama ini tak pernah disebut lagi oleh manusia. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Saya tertarik kepada seorang penulis berkebangsaan Jerman, dan ia tidak memiliki agama. Dia seorang orientalis. Tahu orientalis lah? Nggak ada yang sekolah. Kalau kita masuk warung, masuk sebuah warung, di situ ditulis makanan oriental. Maksudnya apa? Belum pernah masuk, Beb. Adanya nasi kuning aja, Beb. Oriental atau yang kemudian penganutnya dikatakan sebagai orientalis, itu adalah orang yang suka menyamar-nyamarkan kebenaran, sehingganya kebenaran tadi kemudian tak dikenal lagi. Kita masuk rumah makan oriental, dilihat kayak pecel, tapi ada lodenya, Beb. Ini nasi lode, nasi pecel, Beb, ya. Nah, yang buat itu orang orientalis. Paham lah? Sudah nggak jelas lagi namanya. Makanan Cina digabung dengan makanan Eropa, namanya makanan oriental. Itu maksud. Sehingganya orang tak kenal lagi ini makanan apa ya. Sudah jauh dari pemahaman, padahal makanan ini sebelumnya adalah beberapa makanan yang dicampur, sehingganya orang tak lagi mengenal nama aslinya. Dihilangkan tentang riwayatnya, dihilangkan tentang kebenarannya, maka inilah pekerjaan orang-orang orientalis. Seorang berkebangsaan orientalis akan tetapi cintanya kepada baginda Rasul luar biasa, karena Allah memang titipkan rasa cinta, dan mustahil manusia tidak mencintai baginda Rasul, karena baginda Rasul adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Dia meneliti sejak 300 tahun dari zaman setelah baginda Rasul sampai detik ini. Ku perhatikan Islam semakin lama semakin jaya. Kulihat Islam semakin lama semakin sempurna, semakin menuju puncak yang tertinggi. Apa sebabnya? Mengapa Islam semakin lama semakin kuat? Islam semakin berjaya, Islam semakin tak tertandingi. Apa sebabnya? Mereka melakukan penelitian dari tahun ke tahun, ratusan tahun lamanya mereka melihat, ternyata kekuatan Islam ada pada dua hal. Ada pada dua hal. Apa yang pertama? Kata dia, selagi masih ada aliran-aliran tarekat yang menyebut nama Allah, selama itu Islam akan tetap berjaya. Selagi masih banyak disebut nama baginda Rasul, Islam tidak akan pernah terkalahkan.
Dua hal inilah yang kemudian dimunculkan oleh orang orientalis tadi, maka kemudian dua hal inilah yang kemudian hendak dihancurkan. Jika keduanya hancur, maka kelak Islam akan mundur, Islam akan binasa, dan dengan sendirinya akan menjadi sebuah cerita yang tak lagi dikenal. Sehingganya mereka mulai menyusupkan ajaran-ajaran ke dalam tarekat yang tidak lagi masuk ke dalam ajaran-ajaran syariat. Contoh, ada sebuah tarekat pernah muncul di kota Malang dulu di masa saya masih kuliah. Ini kalau lagi hojakan nggak pakai baju pak, laki-laki sama perempuannya. Pernah muncul Beb? Pernah. Waduh, kok nggak ngasih tahu Beb, pingin gabung juga. Pikiran macam-macam sudah. Ingat, tarekat ini diasas oleh mereka, para muassis, para pendiri, semuanya berdasarkan syariat Islam. Tak ada satupun yang kita kerjakan keluar dari ajaran Islam, nggak ada. Itu sebab kemudian keinginan mereka orang-orang orientalis menghancurkan tarekat dengan memunculkan banyak tarekat, tetapi di dalamnya bermaksud untuk menjatuhkan dan menjelekkan nama tarekat. Namun sampai detik ini kita berada di dalam tarekat yang lurus, tarekat yang diasas oleh mereka orang-orang suci sebelum kita, manusia-manusia yang paripurna, yang oleh Allah dijaga zikrullah hingga sampai kepada kita. Di antaranya adalah tarekat Naqsyabandiyah yang kita anut saat ini. Saya katakan tarekat yang saya anut karena saya mendapatkan dua tarekat ini. Tarekat yang pertama Naqsyabandiyah Mudhariyah, yang juga berporos kepada Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, yang berasal dari Sayyidil Walid, dari Abah sendiri. Kalau mau baca bukunya, ada tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia yang ditulis oleh Martin van Bruischen, seorang berkebangsaan Belanda. Dia juga seorang orientalis yang meneliti tentang tarekat. Maksudnya meneliti tarekat, dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sedangkan dari jalur guru Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, maka kami mendapatkan tarekat Alawiyah. Semua tarekat berasas sama dan tujuannya adalah Allah, dan tujuannya adalah kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang orientalis ini meneliti, selagi ada dua kelompok ini, masih ada kelompok hadrah yang baca sholawat, masih ada kelompok orang-orang tarekat, masih ada orang yang senantiasa bersalawat. Selagi masih ada itu, nggak usah khawatir. Kenapa? Islam akan tetap berjaya, Islam akan tetap sempurna. Itu sebab kita jaga tarekat kita ini murni karena Allah membuat tarekat ini semakin berjaya bersamaan dengan berjayanya Islam. Amin Allahumma amin. Tak berhasil mereka memasuki orang-orang tarekat. Mereka memasuki beberapa ajaran di dalam Islam yang kemudian kita kenal dengan sebutan madhab. Ada satu madhab, kita salawatan dibilang bid'ah, nggak pernah di zaman baginda Rasul. Yang bilang pernah siapa? Cuman ada perintah Allah untuk bersalawat. Bagaimana caranya? Terserah kita. Asal apa? Koridornya adalah syariat. Namun kita baca salawat sambil telanjang nggak boleh juga pak. Lalu kalau kita bersama-sama boleh nggak bersalawat? Boleh banget. Kenapa? Karena jika kita salawatan sendirian, mungkin yang ngomong cuman kita aja. Coba tadi di waktu dibacain sholawatan yang kita tahu, dengan sendirinya walaupun lisan kita malas untuk ngomong, tapi di dalam hati kita juga bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap koridornya syariat. Berkumpulnya kita ini adalah sebuah adat istiadat yang terbentuk dengan sendirinya. Allah kumpulkan setiap hati sehingganya mau berkumpul di tempat ini dengan tujuan sama, menghadiri haul dan menghadiri salawat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah keburukan yang kita kerjakan saat ini sehingganya beberapa madhab kemudian menilai miring kepada kita, mengatakan bahwa apa yang kita lakukan tak pernah dilakukan oleh baginda Rasul? Nggak harus semuanya dilakukan baginda Rasul dibilang boleh kita kerjakan. Contohnya apa Beb? Banyak perkara yang tidak dikerjakan oleh baginda Rasul tetapi baginda Rasul mengizinkannya. Seperti apa Habib? Coba baca. Mungkin orang-orang yang bilang nggak boleh itu karena kitabnya sedikit, referensinya cuman beberapa biji aja, hadisnya sebanyak hitungan kalender aja. Maksudnya Bib, ya itu aja hadisnya. Bid'ah, syirik,
dan bagaimana dan sebagainya itu. Apa contohnya Habib? Suatu perbuatan yang tidak diperbuat oleh baginda Rasul banyak, bahkan di dalam ibadah sekalipun. Coba kita baca, tahu doa iftitah enggak? Doa iftitah itu, biar kalian tahu, sebagian ahli hadis menyebutkan baginda Rasul belum pernah baca itu. Yang ngajarin sampean baca itu siapa, Pak? Oh salah, Beb. Dengerin ceritanya dulu. Suatu ketika baginda Rasul takbir Allahu Akbar, di belakang sahabat juga takbir Allahu Akbar. Satu sahabat ini meresapi betul maknawiyat ibadah, sehingganya ia berkata apa? Allahu Akbar kabirau. Hafal nggak, Pak? Doa iftitah tahu lah. Orang pondok dah hafal bahaya nih. Kabirau. Wah, itu sampai terakhir doanya, Pak, dibaca sama sahabat. Rasulullah belum membaca surat Al-Fatihah, ini sahabat suaranya kedengeran sama baginda Rasul. Usai salat baginda Rasul noleh ke belakang, tadi yang baca doa setelah takbir itu siapa? Ini sahabat takut, mau ngaku dulu, apa salah saya? Kata baginda Rasul, demi Allah aku melihat bagaimana Allah turunkan malaikat mencatat setiap kalimat yang disebutkan tadi, sehingganya sibuk malaikat mencatat saking banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul nggak baca iftitah, kita baca iftitah. Kenapa? Karena dibenarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, karena kalau iftitah baginda Rasul itu di dalam riwayat disebutkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan jawab nih santri ini, nggak ada yang hafal. Itu yang diriwayatkan. Tetapi apa? Iftitah tadilah yang kemudian disuruhkan oleh baginda Rasul untuk dibaca, sedangkan baginda Rasul tidak membaca bacanya. Salat seusai dari berwudu, satu-satunya sahabat yang melakukan Bilal, karena baginda Rasul belum pernah melakukannya. Itu sebab baginda Rasul pernah berkata, sungguh aku telah mendengar telapak kaki Bilal yang pakai sandal itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hafal baginda Rasul bunyi terompah dari Sayyidina Bilal. Maka baginda Rasul bertanya kepadanya seolah-olah tak tahu, akan tetapi maksudnya memberitahukan kepada sahabat yang lain. Apa yang engkau lakukan wahai Bilal, sehingganya suara sandalmu aku dengar di dalam surganya Allah? Ya Rasulullah, apakah amalan hambamu ini ya Rasulullah? Tak ada yang istimewa ya Rasulullah, hanya saja setiap selesai wudhu ya Rasulullah, saya salat sunnah karena wudhu saya tadi, rakaatul wudhu namanya. Pernahkah baginda melakukannya? Belum pernah. Apa itu mengada-ada? Sedangkan apa yang kita lakukan bukan ibadah, tetapi sebuah tradisi berkumpul bersama hanya untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuan betul bahwa mereka ini kesusupan orang-orang orientalis. Kenapa? Hendak menghentikan kegiatan kita di dalam bersalawat kepada baginda Rasul. Karena apa? Mereka tahu persis kalau nama baginda Rasul berhenti disebut, Islam akan semakin mundur dan nantinya akan hancur. Semoga Allah biarkan lisan kita untuk bersalawat senantiasa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang akan datang bukan hanya 7 turunan, bahkan kita berharap sampai di akhir masa nantinya akan senantiasa dimakmurkan bumi ini dengan orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang tidak dilakukan oleh baginda Rasul dilakukan oleh sahabat dan dibenarkan. Satu lagi, biar nanti kalau pulang pengajian ditanyain orang-orang yang seperti itu, pahamlah jawabannya lah. Ada satu lagi yang pernah dilakukan oleh sahabat, namanya Hubaib bin Adi. Hubaib bin Adi ini dia salat 2 rakaat untuk menghadapi sakaratil maut. Carikan saya riwayatnya kalau baginda Rasul pernah melakukan hal yang seperti itu. Pernah Habib? Belum pernah. Satu-satunya Hubaib bin Adi. Hubaib bin Adi ini ikut perang bersama baginda Rasul di kota Madinah, tapi rumahnya di Mekah. Berperang sama siapa dia, Habib? Paman-pamannya sendiri yang masih kafir, tetangga-tetangganya yang masih tidak masuk ke dalam Islam masih ada di kota Mekah. Usai menang perang, dia pulang ke kampungnya. Berani betul nih sahabat. Bisa bayangin?
Yang diperangin tetangganya sendiri. Berperang di kota Madinah, pulang perang dia kembali lagi ke kampungnya lagi, ketemu lagi. Karena sakit hati tetangga-tetangganya, pembesar-pembesar dari orang-orang kafir Quraisy, sakit hati, ditangkaplah Hubaib bin Adi. Hubaib bin Adi berkata, sejak kapan orang Arab ini seperti ini? Bukankah kita adalah sekelompok manusia-manusia gentleman? Tahu gentleman? Ini kalau ketinggian bahasanya saya turunin nih. Pemberani. Lalu mengapa kalian menangkapku? Bukankah kalian bisa membunuhku di medan perang? Akan tetapi kenapa di waktu nggak perang saya malah ditangkap? Nggak betul nih, kata dia. Maka ditangkaplah Hubaib bin Adi, diikat di sebuah tiang pancang. Kemudian Hubaib, karena engkaulah kemudian pamanku terbunuh. Satu persatu datang. Satu persatu datang membawa belati. Ada yang ngambil telinganya, ada yang ngambil hidungnya, ada yang mengambil bibirnya. Satu lagi datang kemudian mau ngambil lidahnya. Apa kata Hubaib? Kalian adalah orang-orang kafir Quraisy, kakek-kakek kalian adalah pemberani, maka aku ada yang diminta kepada kalian. Jangan engkau potong lidahku, agar ia senantiasa basah dengan zikrullah, agar ia senantiasa dapat menyebut nama Allah. Dan aku berharap terakhir kalimat yang aku sebutkan adalah nama Allah dengan lidahku ini. Jangan engkau potong. Aku meminta karena nama-nama kakek kalian adalah orang-orang pemberani. Kata Hubaib bin Adi, kalian mau apakan jasad ini terserah. Bahkan Abu Sufyan bin Harb, dia datang kemudian berkata, Hubaib, maukah tempatmu diganti dengan Muhammad? Sehingganya Muhammad yang kami siksa, bukan engkau. Apa kata Hubaib bin Adi? Demi Allah, lebih baik aku korbankan keluargaku, aku korbankan segala mereka orang-orang yang berada di dalam nafkahku, di dalam naunganku, daripada harus diganti oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duri saja tertusuk, demi Allah aku tidak ridha jika baginda Rasul terkena duri. Silakan kalian lakukan kepadaku ini. Itu Abu Sufyan bilang, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang, hubbu ahadan, mencintai seseorang, kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku belum pernah menyaksikan orang yang mencintai baginda Rasul, mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai enggak mau dia. Terakhir, engkau akan kami bunuh wahai Hubaib. Jika engkau tak mau kembali ke dalam ajaran kami akan membunuh. Bunuh. Apa saja yang ingin kau lakukan, lakukan. Tetapi berikan aku satu kesempatan. Aku ingin menikmati indahnya salat terakhir kali berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya kiranya jika kalian berikan aku waktu 2 rakaat untuk melakukan salat. Setelah itu lakukan apa yang kalian hendaki kepadaku. Hubaib bin Adi bergelimang darah pada bagian tubuhnya, ia melakukan salat. Salat 2 rakaat. Seusai salat 2 rakaat, dia berkata, demi Allah, sebuah kenikmatan tersendiri tak kalah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat mengalami nikmatnya menyebut nama Allah. Terkadang menyebut nama Allah hanya di lisan, tidak menimbulkan rasa. Akan tetapi jika engkau barengkan, bersamaanlah sebut nama Allah bersamaan dengan apa yang ada di dalam hatimu. Kemudian sebutkan kalimat Allah, maka ia mendatangkan kenikmatan yang luar biasa, mengantarkan engkau kepada hakikat yang sesungguhnya di dalam zikir. Itu sebab Hubaib bin Adi berkata, demi Allah, jika kalian tak halangi aku, niscaya aku akan melakukan salat di dalam kenikmatan menyebut nama Allah hingga datangnya akhir masa. Namun aku khawatir kalian menyangka aku takut nantinya untuk mendapatkan kematian. Demi Allah, bagi pencinta Allah, bagi pencinta baginda Rasul, tak ada nikmat yang paling tinggi selain cepat untuk bertemu dengan Sang Maha Kuasa dan meminta izin kepada baginda Rasul untuk menghadap kepadanya. Terbunuhlah Hubaib bin Adi. Satu-satunya orang yang melakukan salat menghadapi kematian, Hubaib bin Adi. Rasulullah belum pernah melakukan itu. Bid'ah yang seperti ini. Mau bilang bid'ah sama sahabat, mau membuang keindahan ibadah seorang sahabat. Demi Allah, jika kepada sahabat mereka takut kepada kita, tetapi kalau kepada kita karena nggak ada yang lindungin kita, dibilangnya bid'ah kita. Bid'ah nggak pernah dilakukan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kita tahu persis mereka sedang kesurupan
pemahaman orang-orang orientalis. Tahulah kesurupan, kerasukan. Apa maksud mereka? Mereka mau menghentikan kita bersalawat kepada baginda Rasul. Mereka hendak menghancurkan Islam dari dalam. Sedang mereka tak sadar bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk kejayaan Islam, ajaran Islam yang akan kami tegakkan sampai kapanpun Islam akan senantiasa berdiri selagi masih banyak orang yang berzikir menyebut nama Allah dan menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sudah paham kan? Orang-orang orientalis itu kerjanya.